Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Meta Berliana dengan NPM 21150610447. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kegiatan saya selama melaksanakan MSIB 6 di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 sebagai pengembang sistem informasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai LLDikti Wilayah 2 terlebih dahulu. Jadi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 2 sebelumnya dikenal dengan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta atau Kopertis. Nah, ini adalah instansi pemerintah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap perguruan tinggi swasta atau PTS di wilayah kerjanya. LLDikti Wilayah 2 berlokasi di Kota Palembang dan mencakup Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja lembaga layanan pendidikan tinggi, nama Kopertis berubah menjadi LLDikti. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan kepada perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia. Selain itu, jumlah LLDikti di seluruh Indonesia juga bertambah menjadi 16 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021. Berikut adalah Kepala LDikti Wilayah 2, yaitu Profesor Dr. Ishak Iskandar, MSc. Nah, selanjutnya mengenai kegiatan MBKM. Jadi beberapa layanan internal Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 ini masih bersifat manual, sehingga memerlukan digitalisasi agar dapat mempercepat proses kerjanya. Efisiensi penyimpanan, pengoptimalan kinerja lembaga, serta meningkatkan kualitas layanan. Nah, untuk mewujudkan proses bisnis lembaga menuju digitalisasi, peserta MSIB diminta untuk dapat belajar merancang dan membuat beberapa aplikasi layanan internal. Berikut beberapa proyek yang kami kerjakan, yaitu yang pertama, sistem aplikasi BKD Serdos berbasis data prediktif. Nah, jadi kami diminta untuk mengembangkan dan memelihara sistem aplikasi beban kerja dosen atau BKD untuk sertifikasi dosen atau Serdos yang menggunakan data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti. Nah, tugas ini melibatkan pemrosesan dan integrasi data serta memastikan akurasi dan konsistensi informasi yang digunakan untuk penilaian kerja dosen. Kemudian ada proyek Direktori Online Perguruan Tinggi. Nah, di sini kami diminta untuk mengembangkan direktori online yang memuat informasi tentang berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Nah, proyek ini mencakup desain antarmuka pengguna, pengumpulan dan pengelolaan data institusi pendidikan, serta implementasi fitur pencarian dan penyaringan informasi. Kemudian, digitalisasi pengelolaan KIP Kuliah Merdeka atau sistem pencairan KIP Kuliah Merdeka. Nah, di sini kami mengembangkan dan mengimplementasikan sistem digital untuk pengelolaan dan pencairan Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah Merdeka. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pemrosesan, administrasi, dan pencairan dana KIP. Kemudian integrasi aplikasi dalam satu platform pemrograman. Dan di sini mengintegrasikan berbagai aplikasi yang digunakan oleh perguruan tinggi ke dalam satu platform pemrograman. Dan ini melibatkan penggabungan sistem yang berbeda, memastikan interoperabilitas, serta meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses bagi penggunanya. Selanjutnya ada proyek pengembangan aplikasi Ampera. Jadi, kami diminta untuk mengembangkan aplikasi Ampera atau aplikasi monitoring dan pelaporan aktivitas dan menambahkan beberapa fungsi tambahan yang diperlukan. Tugas ini melibatkan analisis kebutuhan pengguna, desain sistem, pengujian, dan implementasi fitur-fitur baru untuk meningkatkan kinerja dan fungsionalitas aplikasi. Kemudian aplikasi layanan konsultasi online. Jadi di sini kami mengembangkan aplikasi untuk layanan konsultasi online yang memungkinkan mahasiswa dan dosen berkomunikasi secara efektif dan efisien. Aplikasi ini mencakup fitur-fitur seperti penjadwalan pertemuan, fitur chat, video call, dan juga pelacakan konsultasi serta dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan dalam mendapatkan bimbingan akademik. Selanjutnya, sistem pemeriksaan persyaratan kelulusan yudisium. Nah, mengembangkan sistem otomatis untuk memeriksa persyaratan kelulusan yudisium. Sistem ini membantu memastikan bahwa mahasiswa memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif sebelum dinyatakan lulus, dengan cara mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan melakukan validasi otomatis. Nah, dalam proyek-proyek ini, kami dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian, tim saya berfokus untuk bertanggung jawab dalam pembuatan website landing page LDikti 2 dan juga
directory online. Nah, website ini dibuat melalui template Laravel 11 Tisla dan dikerjakan secara berkelompok. Nah, eh, jadi ini adalah tampilan landing page dari eh, website LLDT Wilayah 2 yang kami buat. Dan ini adalah tampilan dari directory online-nya dan juga landing page untuk universitas. Nah, selama menjalankan MSc di LLDT 2, saya telah mengembangkan berbagai keterampilan yang sangat berharga, di antaranya kemampuan komunikasi yang efektif dalam berinteraksi dengan berbagai pihak terkait proyek, baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu, saya juga telah memperkuat kemampuan dalam bekerja tim, mengelola waktu dengan efisien, serta meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang sistematis dan kreatif. Nah, semua keterampilan ini telah membantu saya dalam menangani tantangan proyek yang lebih baik dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan institusi pendidikan ini. Nah, berikut adalah GitHub dari direktori online yang kami kerjakan. Selanjutnya, apa itu audit SI? Nah, jadi audit SI, audit teknologi informasi, adalah proses evaluasi sistematis yang bertujuan untuk menilai infrastruktur, kebijakan, dan operasi teknologi informasi atau TI dalam suatu organisasi. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem TI berfungsi dengan efisien, aman, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Fokus utama dari audit TI meliputi keamanan informasi, kepatuhan terhadap peraturan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta efektivitas sistem dalam mendukung tujuan bisnis organisasi. Dengan menilai aspek-aspek ini, audit TI membantu organisasi mengidentifikasi potensi risiko dan kelemahan yang dapat mempengaruhi kinerja dan integritas sistem. Hasil dari audit TI berupa laporan yang memberikan rekomendasi tentang langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kinerja sistem. Audit ini juga memastikan bahwa kontrol dan prosedur yang ada mampu mencegah kesalahan atau penipuan serta mendukung operasional yang sesuai dengan kebijakan internal dan standar eksternal. Dengan demikian, audit TI menjadi alat penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa teknologi informasi mereka mendukung tujuan strategis secara optimal dan aman. Selanjutnya, keterkaitan program dengan mata kuliah audit SI. Nah, program MSIB yang dijalani di Lembaga Tinggi Wilayah 2 memiliki relevansi dengan mata kuliah audit teknologi informasi, terutama dalam konteks pengembangan dan implementasi aplikasi layanan internal. Dalam proyek seperti Direktori Online Perguruan Tinggi dan website landing page LRT 2, tidak hanya berfokus pada pengembangan fitur dan fungsionalitas, tapi juga perlu mempertimbangkan aspek keamanan, kepatuhan, dan integritas data. Prinsip-prinsip audit TI mengajarkan bagaimana mengevaluasi dan memastikan bahwa sistem yang dibangun memenuhi standar yang berlaku dan mampu melindungi informasi sensitif dengan baik. Nah, selain itu, selama pengerjaan proyek ini terlibat dalam proses evaluasi infrastruktur TI yang sudah ada untuk memastikan bahwa sistem baru dapat diintegrasikan secara mulus dan aman. Nah, ini sejalan dengan proses audit TI yang melibatkan penilaian risiko, identifikasi kelemahan, dan penerapan kontrol yang diperlukan untuk mencegah masalah yang dapat mengganggu operasional. Pengetahuan tentang audit TI membantu memahami pentingnya melakukan penilaian yang cermat terhadap sistem yang ada dan memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga beroperasi dengan aman dan efisien. Nah, pengalaman ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana audit TI dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas dan kinerja sistem TI dalam suatu organisasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip audit TI, kita dapat berkontribusi dalam memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan mendukung tujuan strategis lembaga secara optimal, mematuhi regulasi yang berlaku, dan mengurangi risiko terhadap keamanan dan integritas data. Dalam program MSIB ini, dengan demikian memperkaya pemahaman kita tentang pentingnya audit TI dalam pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi yang efektif dan aman. Nah, berikut adalah dokumentasi saat pengerjaan proyek. Jadi, untuk setiap pengerjaan proyeknya, yang pastinya kami akan melakukan rapat dengan pembahasan sistem yang dibuat agar dapat berfungsi dengan efisien, aman, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, berikut adalah dokumentasi dari diskusi mengenai sistem yang dibuat.
dengan, eee, mentor dan juga kepala dari sistem informasi di LLDT Wilayah 2. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, dan ini terdapat database project dari semua project yang kami kerjakan, project-project lain yang kami kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.